Hey, aku lagi Mas Story Gamer. Dan hari ini karena aku lagi nggak ada jadwal ngajar, aku mau bikin satu video yang mungkin udah lama ya. Aku janjikan, oh iya aku masih ngutang satu, yaitu cerita Yu-Gi-Oh di zaman SMP. Dan ini lumayan panjang. Aku baru selesai nulis skripnya. Ada di depanku di layar monitor yang satunya lagi. Jadi kalau aku bacain skripnya tolong dimaklumin karena ceritanya lumayan panjang. Aku Mas Story Gamer dan selamat datang di One Take Testing, di mana kita akan bercerita tentang sejarahku Yu-Gi-Oh di SMP dalam satu take saja. Kita mulai. Jadi waktu SD terakhir kali itu aku punya deck dari structure deck fire yang dulu dimainin dan lumayan sukses karena Floodgate burn people to death. Wow, sangat fun gitu. Tapi waktu kelas 1 SMP kemudian aku berhenti main karena teman-teman mainku dulu kan udah pada pindah sekolah semuanya. Nah, semuanya sih, tapi kayak sebagian besar lah. Ada beberapa teman yang ketemu di situ tapi bukan yang main Yu-Gi-Oh gitu. Jadi awal-awal kelas 1 SMP itu aku jarang main. Plus karena di sekolahku itu dulu pas pulang sekolah, udah bubar sekolah, ruang komputernya dibuka untuk umum. Jadi ada internet, ada komputer, mainlah game komputer. Aku kebanyakan tuh cuma main game GBA doang karena yang udah ada di situ. Ada yang download dari mana gitu, ada yang install apa gitu. Sebelumnya tuh aku di komputer main emulator SNES waktu umur kelas 3, 4, 5 SD. Kelas 3 sampai kelas 6 SD lah. Terus kelas 1 SMP aku baru tahu, oh emulator nggak cuma SNES toh. Ada emulator GBA juga, jadi aku copy, aku pasang di rumah. Anyway, bukan ngomongin soal itu. Jadi kelas 1 SMP itu jarang begitu, nggak tahu siapa-siapa aja. Ada satu yang main tapi sekedar koleksi doang, yang ngobrol-ngobrol soal koleksi. Oh kamu punya kartu ini, kamu punya kartu itu, aku pakai deck ini, aku pakai deck itu. Tapi mainnya nggak di sekolah gitu. Nah kemudian baru mulai mainnya di sekolah itu kelas 2 SMP. Ketika aku akhirnya tahu, oh si ini punya deck, si itu punya deck, ya udah ayo main, mau main. Mainnya dulu tuh di kantin sekolah setelah pulang sekolah. Dan ngomong-ngomong di sekolahku itu, nah, ini zaman dulu sebelum HP dibolehkan gitu ya. Kalau kamu punya, kayaknya boleh sih, tapi HP harus silent. Kalau bunyi diambil atau nggak boleh. Ini mungkin zaman dulu ketika SMP belum boleh bawa HP kali, kalau ketemu disita. Terutama game kartu di sekolahku itu tuh sangat-sangat dilarang. Kartu apapun, karena dianggapnya mempromosikan judi. Well, anyway. Jadi aku pakai deck fire pada saat itu pertama kalinya. Gitu kan udah sukses gitu dari belakang kemarin itu. Terus akhirnya aku ya bosen juga pakai deck fire, aku mau bikin deck gitu. Aku minta ibuku beliin dong kartu Yu-Gi-Oh di sini di situ. Ya nanti lah kalau lagi ke pasar atau lagi apa gitu ke toko ada yang ini, akhirnya dibeliin secara random. Dan ini ngomongin soal pack-pack zaman GX gitu ya. Jadi Cyber Dragon bagus. Kemudian yang lainnya tuh jelek. Dapat kayak BES Crystal Core, BES Tetran itu kartu sampah semuanya. Astaga. Tapi ada beberapa boss yang kelihatannya lucu, kayak misalnya Mirage Knight, kayak misalnya apalagi aku lupa, yang aku ingat cuma Mirage Knight doang karena itu salah satu cover card dari kaleng Yu-Gi-Oh yang palsu. Terus aku pikir, oh bos ini keren, bos itu keren, digabung jadi satu deck. Satu deck isi 100 kartu dan 100-100-nya itu brick. Setiap kali kamu main draw, pass turn, draw, pass turn, drop. Ya karena break semua, gimana cara ngesamennya? Astaga, aku udah bisa piloting deck tapi belum bisa deck building. Sekarang pun masih belum bisa deck building sih. Aku kan kebanyakan cuma ngopi deck orang gitu. Jadi ya apapun lah. Dari sini aku tahu ada beberapa kartu Fin, tipe Fin, tapi tulisannya insect. Kayak misalnya Snipe Hunter. Kayak misalnya apalagi satu kartu yang Fire Fin dari zaman dari pack Shadow of Infinity atau sekitarnya segituan gitu. Nggak penting gitu. Jadi gue pikir, bos ini keren, bos itu keren, masukin semuanya jadi satu brick. Terus akhirnya karena temanku tuh waktu habis main pertama kali kelihatannya tuh penasaran. Kok masnya tuh draw pass, nggak pernah masang kartu sama sekali. Dilihat decknya. Ya iyalah kamu nggak bisa main, decknya campur sari isinya break semua. Bukan ngomongnya nggak break sih, tapi istilahnya kayak kamu summon ini gimana, kamu summon itu gimana, lah ini summonnya gimana, itu summonnya gimana, semuanya kayak gitu. Jadi akhirnya dipretelin gitu. Terus temenku bilang, ya udah nggak apa, kamu bawa kartu yang kamu punya,
Ntar kita bikinin decknya. Ada 2 orang yang bantuin waktu itu. Mas Maxi sama Mas Christian, kalau kamu nonton, halo, makasih udah bantuin aku bikin deck dulu di zaman SMP. Gitu. Namanya Maxi itu Maximilian, bukan Maxi yang itu ya. Beda. Anyway, jadi dari 100 kartu akhirnya dibuat ulang, diubah ulang dari awal, jadi 40 kartu bagus. Temanku si Maxi ini punya Jinzo waktu itu. Terus dia bla bla bla, Jinzo nggak bisa kena trap bla bla bla. Terus aku pikir oke, nggak bisa di bottomless, nggak bisa di torrent. Terus kenapa gitu? Aku nggak tahu sih belakangan. Waktu itu aku belum tahu Solemn Judgment, tapi aku nggak tahu apakah dia tahu nggak, si Maxi ini tahu nggak kalau Jinzo bisa di Solemn Judgment. Semoga sekarang udah tahu ya. Sekarang udah seumuran aku, udah 30-an, udah osan. Harusnya kalau masih main pasti tahu. Tapi mungkin dulu udah sampai ngeyel-ngeyelan. Jadi dulu banyak ngeyel-ngeyelan ruling, karena kan memangnya nggak familiar juga dengan ruling saat itu. Ya, cuma apapun gitu. Jadi pertama kali decknya pile, rada campur sana sini. Terus belakangan aku mikir, oh aku mau bikin deck win. Nah, aku mau bikin deck yang bertema, tapi aku nggak tahu temanya apa supaya beda. Soalnya yang lainnya juga semuanya deck pile campur sari. Ini kalau nggak salah di zaman dimana si temanku si Christian itu beli Cybersaurus apa ya, kartu attacker 19 vanilla. Dibilang dia beli asli 1 lembar goceng, terus dia kayak banggain banget sampai lulus. Astaga. Pokoknya begitu. Jadi deck pertamaku yang bertema itu akhirnya deck win. Ini di zaman kelas 2 SMP, kelas 2 awal lah SMP gitu. Nah, aku pakai Armed Dragon, ngambil dari structure deck Dragon's Roar. Kemudian aku dapat beberapa kartu Ultimate Insect juga, jadi ya udah gabungin aja. Bikin deck win, kemudian pakai Flying Kamakiri, Harpy Lady, bawa Rising Air Current, bawa di backup dengan staple semuanya. Jadi lumayan bagus. Bawa Garuda, The Wind Spirit, ada yang Christian nyaranin bawa Sylphid, bawa juga, aku punya Slade Warrior, bawa, pokoknya deck aggro tapi win gitu. Dan yang ini lumayan konsisten karena ada recruiternya, jadi bantu card advantage, kemudian main attack. Aku masangin beberapa staple yang bagus, udah mulai bawa negate. Dari sini aku baru belajar negate itu penting. Belakangan baru si Christian bilang, kalau kamu suka negate itu pakai Solemn Judgment. Tapi nggak ada yang ngeprint di sini, jadi mau dari mana? Nah, aku nyari ya, oke, aku ingat Solemn Judgment, tapi gak ada kartunya. Mau beli, mau ngeprint di mana, mau nuker di mana? Bukan ngeprint itu masih nanti waktunya. Pokoknya ceritanya kayak begitulah gitu. Nah, tapi untuk deck yang win ini tuh lumayan kuat karena win con-nya itu adalah Flying Kamakiri diserang by battle, kemudian Summoning Ultimate Insect level 3, kemudian di standby phase-ku berubah jadi level 5. Level 5 big body gratis, kemudian kalau selamat 1 standby phase-ku lagi jadi Ultimate Insect level 7. Waktu itu digabung sama Armed Dragon, walaupun in hindsight harusnya Armed Dragon-nya tuh nggak usah, fokus Ultimate Insect aja atau fokus Armed Dragon-nya aja. Mungkin aku merasa lebih keren Ultimate Insect karena Armed Dragon level 7 kan nggak bisa di-tribute summon ataupun pakai Premature Burial. Tapi yang Ultimate Insect biarpun dibuang pun masih bisa jadi body walaupun vanilla. Mungkin kalau aku recreate deck winku ini sekarang bakal lebih bagus. Nah, entahlah. Nah, waktu pakai deck win ini itu ya nggak punya sleeve. Jadi kartu kocok gitu yang lama-lama pinggirnya bulukan lah ya. Kemudian aku lihat temanku ada yang pakai sleeve. Itu apa namanya? Oh, itu plastik. Aku nggak tahu dia ngomong sleeve atau apa gitu. Pokoknya aku nggak inget tepatnya namanya apa. Jadi aku bilang sama ibuku, belikan plastik buat masukin ini buat kartunya biar nggak rusak. Terus dibelikanlah sama dia plastik bungkus kartu nama yang bentuknya kotak tapi atasnya ada kayak lipetannya buat melipet gitu. Jelek banget. Kemudian pertama-tamanya aku pakai itu, terus aku kocok, ya atasnya kan jadi kayak kriwil gitu. Terus oke, nggak bisa kocoknya kayak begini, jadi tak lipetin satu-satu.
Pokoknya setelah dilipat satu-satu ditempuk jadi deck, ya decknya miring dong kan. Yang ini kan tebal dua lapis plastiknya, 3 lapis malah depan belakang sama satu lipatannya ya kan. Aku pikir oke, ini nggak bisa ngocoknya. Jadi ya udah diguntingin aja. Tapi waktu diguntingin itu kan agak miring-miring, ada yang rata, ada yang miring ke atas, ada yang miring ke bawah waktu gunting. Kemudian aku mikir, aduh, plastiknya jadi nggak sama semuanya dong bentuknya. Plus ada yang waktu di press pinggirannya nggak rata gitu, jadi kayak ketahuan. Tapi aku pikir, aku juga nggak hafalin kartunya, nggak ada yang tahu juga. Jadi waktu itu tuh aku main pakai sleeve bungkus kartu nama. Astaga. Gak tahu ide dari mana gitu masukin Armed Dragon. Padahal ya, aku punya ya Armed Dragon-nya nggak penting sih. Aku punya structure deck dulu waktu zaman God Format, ada structure deck Dragon's Road sama Zombie Madness. Itu kan 2 yang pertama. Kemudian Fire sama Water itu structure deck, kebetulan ada buatan Konami, tapi yang aku punya KW. Terus belakangan aku beli structure deck nomor 5 dan nomor 6, Warrior dan Insect. Konami nggak pernah ngeluarin structure deck Warrior dan Insect zaman itu. Itu baru aku belakangan tahu, oh ini ternyata palsu. Yang ini yang palsu. Yang 4 yang pertama itu asli tapi punyaanku KW. Gitu. Ya udahlah, nggak masalah lah gitu. Sayangnya sekarang kartunya aku udah nggak punya karena udah kubuang di zaman tahun 2020-an kemarin itu. Aku pikir aku nggak akan main Yu-Gi-Oh lagi, nggak penting lah, ini semua udah buang aja gitu semuanya kayak gitu. Apapun. Nah zaman itu pas lagi main itu ada sekali aku ada kakak kelas yang iseng gitu lah. Memang orangnya tuh kayak nggak suka aku atau gimana gitu, nakal, usil gitu. Lihat aku main, diambilin decknya, kemudian kartunya disembunyikan di kantin itu. Jadi aku kesel. Ya untungnya nggak ada yang hilang sih, nggak ada yang dicuri atau segala macamnya. Untungnya cuma disembunyiin doang. Ya kan di tengah-tengah lagi main, akhirnya harus berhenti, harus ngambilin semuanya. Aku hitung lagi, oke 40 lengkap, bagus. Bajingan memang tuh orang, namanya Bismo. Aku nggak akan pernah lupa itu. Ini orang nggak pernah ngomong sama aku yang baik gitu ya. Dari pertama kali ketemu aja udah selalu ngeselin. Padahal aku nggak pernah salah apa-apa sama dia. Karena dia kakak kelas, padahal dia nggak tahu kalau aku masuk sekolahnya telat setahun. Jadi sebetulnya seumuran sama aku. Dia merasa lebih tua. Banyak kejadian seumur hidupku yang kayak begitu. Anyway, Bismo namanya. Aku inget itu, nggak akan pernah lupa. Kurang ajar lah, privasi orang lain. Bukan barangnya juga kok. Kalau kamu ngelihat ada orang main Yu-Gi-Oh, kalau kamu mau ngelihat decklistnya apa, jangan ditunjukin ke sana sini, jangan dikomentarin, jangan dikocok juga, ya. Apalagi jangan disebar-sebar, disembunyikan di sana di sini gitu. Ini baru disembunyikan loh sebetulnya. Padahal ya, setelah kejadian ini nggak lama kemudian, aku akhirnya berhenti main deck Queen. Kenapa? Karena deckku dicuri orang. Waktu itu kejadiannya waktu lagi istirahat di sekolah, entas ditaruh gitu. Emang banyak orang yang ribut sih kali sama aku waktu zaman dulu. Aku masukin decknya di tas, kemudian aku pergi jajan di kantin. Begitu balik decknya udah hilang. Diambil sama orang sekelasku. Belakangan baru aku tahu namanya siapa yang ngambil. Yang ngambil namanya Amadeus Krishna. Aku juga nggak akan pernah lupa itu. Aku lagi pergi, dia maling, deckku diambil. Kemudian bukan buat dipakai sendiri, bukan buat dijual, bukan buat disimpan, bukan buat dikasih ke orang lain. Dibakar. Amadeus Krishna literally mencuri deckku untuk dibakar supaya aku nggak bisa pakai. Harapannya adalah jangan sampai dia ketemu aku lagi seumur hidup. Anyway, akhirnya karena aku nggak bisa pakai deck Win itu, ya aku harus ganti deck kan. Deck apa yang cocok? Aku bisa sih masih pakai deck Fire lagi, tapi udah lewat waktunya Fire gitu. Dengan saran Christian, aku pakai deck Cyber Dragon. Ngeliat aku punya koleksi beberapa Cyber Dragon, rada lucu aja. Waktu itu ada boss monsternya yang lucu, Cyber Laser Dragon sama Cyber Barrier Dragon. Boss monsternya tuh di main deck, jadi hitungannya sebetulnya Garnet. Dan efeknya juga nggak bagus-bagus banget.
cuma bisa disummon pakai satu trap atau satu spell. Jadi mereka ada spell atau trap untuk summon mereka, tapi aku juga cuma bawa satu. Aku bawa monsternya satu dan aku bawa cara summonnya satu doang. Yang nggak berguna, mending 4 lembar itu dicabut buat pakai apa kayak gitu. Di zaman ini tuh aku pakai banyak kartu staple-staple yang aneh, kayak misalnya Shrink, kayak misalnya Heaven's Wrath atau apalah itu, Magic Jammer, Seven Tools, segala macamnya. Tapi ada satu staple yang aku pikir lucu, Ordeal of the Traveler. Trap card yang setiap kali lawan mau battle itu dia harus ngelihat kartu di tanganku random, kemudian dia nebak monster, spell, atau trap. Kalau salah, monsternya balik ke tangan. Jadi waktu itu tuh aku ingat aku pernah main sama satu orang yang nggak main Yu-Gi-Oh, dia minjam, dia diajarin saat itu. Terus dia tuh kayak monster, spell, gitu. Jadi kayak banyak mental-mentalnya. Tapi yang orang ini tuh nembaknya akurat banget atau karena aku yang bodoh aja pada saat itu, nggak kurang jago shuffling atau bluffing gitu. Jadi dia kayak nembaknya akurat, jadi nggak pernah mental monsternya sendiri. Anyway, itu salah satu yang lucu. Aku nggak ingat itu di deck Cyber Dragon atau bukan gitu. Padahal ya deck Cyber Dragonku ada yang bagus-bagus juga. Bawa Future Fusion, bawa Overlord Fusion, bawa Power Bond, ada Cyber Twin, ada Cyber End. Ini Cyber Dragon zaman GX. Jadi belum ada Cyber Dragon kayak Nova atau Infinity, masih semuanya Fusion. Gitu, tapi pakai bawa Cyber Laser, Cyber Barrier. Cyber Laser pernah sih akhirnya menangin aku satu game. Tapi aku yakin kalau deckku jauh lebih konsisten, aku bisa menang tanpa pakai itu lebih banyak. Apapun gitu. Aku dapat info dari temanku Maxi bahwa di pack yang baru datang, Strike of Neos, itu ada Six Samurai. Samurai. Aku harus bikin deck ini, deck Samurai. Itu kan keren. Jadi aku pikir, oke, aku mau Strike of Neos. Buka. Akhirnya dapat lumayan core-nya sih. Aku cuma dapat Zanji 1 kalau nggak salah. Tapi dari core itu terus aku bikinin deck Six Samurai featuring Cyber Dragon untuk free summon doang. Waktu ini Cyber Dragon tuh masih kuat banget gitu ya. Akhirnya kan ke Power Creep jadi Pancratops, akhirnya ke Power Creep jadi Fenrir, tapi Sidra saat itu kuat. Agak masalah dalam swarming field-nya sih, tapi ya lumayan lah gitu. Jadi ini sebelum zamannya Gateway, sebelum Storm of Ragnarok, belum ada Gateway of the Six, pokoknya belum ada Bushido counter, itu belakangan banget baru aku tahu. Adanya tuh baru yang OG Six Samurai, Zanji, Iro, Yaritza, Misashi, Kamon, Yaichi, sama Grandmaster, sama Xian-nya sendiri. Kemudian di backing sama Cyber Dragon. Ada 2 trap yang aku nama aslinya aku lupa apa. Tapi aku ingat nama palsunya, yang satu Central Breakthrough, kalau nggak salah nama aslinya juga Breakthrough. Itu efeknya kalau kamu nge-destroy monster by battle pakai Six Samurai, maka semua monster Six Samurai-mu di battle phase itu dan Great Shogun Xian bisa direct attack, dan itu udah beberapa kali menangin aku game. Plus kalau nggak salah dia naikin attack monstermu 300 apa ya, jadi lumayan lah. Iro attack 17 jadi 2000 gitu. Lumayan pada saat itu. Kemudian yang satunya lagi namanya Ultimate Last Stand, bayar 100 life point, kemudian special summon Six Sam sebanyak-banyaknya dari graveyard. Bayar life point sampai sisa 100, kemudian special summon sebanyak-banyaknya monster Six Samurai dari graveyard yang namanya beda dengan yang di field. Atau yang namanya beda dengan sama lain. Pokoknya ceritanya summon sebanyak-banyaknya yang namanya beda-beda. Gitu. Itu juga lumayan. Aku bawa akhirnya satu doang sih karena keren, namanya Ultimate Last Stand gitu. Kalau nggak salah nama aslinya Backs to the Wall. Itu mah apapun. Ultimate Last Stand. Kartu itu buatku selalu Ultimate Last Stand. Waktunya udah kepanjangan ya, udah hampir 20 menit dan kita baru setengah script. Tapi aku cerita sedikit lagi aja deh. Yang separuhnya buat nanti 500 subscriber. Boleh lah. Salah. Nah waktu itu yang main itu jadi ada 4 orang yang langganan. Aku, Maxi, Christian, sama satu lagi namanya Nico. Ini agak jarang main, tapi dia maksudnya nggak sesering kita bertiga. Tapi kayak dia sesekali bawa. Ini orang yang pertama kali main tuh nggak ngerti apa-apa. Caranya summon, caranya set, kartu masuk graveyard face down, segala macamnya harus diajarin dari awal. Tapi akhirnya lumayan sih. Dan orangnya rada selengean. Lebih dari aku. Semoga sekarang orangnya baik-baik aja. Semoga kalian semua, Mas Maxi, Mas Christian, Mas Chris lah,
Maxi, Chris, Nico, semoga kalian semua baik-baik saja apapun yang kalian kerjakan. Waktu itu ada juga sih teman-teman yang kakak kelas, tapi itu untuk sesi berikutnya aja, part 2 dari cerita Yu-Gi-Oh masa SMA. Makasih udah nonton, bye-bye.